Nah, di dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ini tentang kehidupan. Nah, pakai nih. Namanya da'watud dinuna fi batni hud. Jadi Rasulullah mengajarkan doa kepada kita nih. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yaitu da'watud dinuna fi batni hud. Yaitu i'tiraf pengaduan seorang nabi yang bernama Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus i'tiraf ngadu kepada Allah. Maka bagi siapa saja orang yang baca doanya Nabi Yunus, maka insya Allah beres semua urusannya. Ya, doa Nabi Yunus semua udah pada tahu, yang bunyinya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tapi di dalam kitab ya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal ada salasah kaifiyah, ada 3 cara ngerjainnya. Jadi ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ada 3 tempat cara ngerjainnya. Kalau nggak sanggup 3-3-nya, salah satu pilih, insya Allah barokah. Yang pertama, habis sholat subuh. Siapa orang baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 41 kali dia habis sholat subuh. Terus rutin, continue, mutawalian, berturut-turut dia sholat subuh. Ya alhamdulillah kan sholat subuh nggak ada yang ketinggalan ya. Emang nggak ada yang ditungguin kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sholat subuhnya bisa dijaga dengan sebaik-baiknya. Jadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 41 kali habis sholat subuh. Dia mutawalian terus dijaga. Maka apapun yang jadi masalah dia, apapun yang jadi soal persoalan dia, maka cepat Allah bereskan. Karena di situ iktiraf kita. Iktirafnya apa? La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Engkau yang maha suci. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Kita ini zalim. Zalim itu artinya gelap. Ya, gelap artinya. Arti kata dasarnya gelap. Makanya ini doa fi batni hud, yaitu Nabi Yunus di dalam perut ikan. Nabi Yunus di dalam perut ikan mengalami 3 kegelapan. Yang pertama, gelap di dalam perut ikan. Kedua, gelap di dasar laut. Ketiga, kegelapan di malam hari. Kita pun sama, nggak ditelan ikan, tapi ditelan masalah. Ditelan urusan, ditelan problem, sehingga gelap hidup kita, buntu otak kita, langkah kita nggak ada. Nah makanya untuk terbuka dari kegelapan itu, tadi baca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca habis subuh 41 kali, insya Allah masalah berat apapun cepat terselesaikan. Maka tadi kuncinya apa? Takwa. Ya, takwa ini salah satu perbuatan yang memang Allah berikan buat kita supaya kita selamat dalam mengarungi hidup ini. Nah, itu habis salat subuh. Yang kedua, lijal birrizki alfa marrah. Orang yang baca tadi kalimat tadi 1000, cara bacanya dibagi, pagi 500, sore atau malam 500. Dia mutawalian kontinu, maka rezekinya Allah kasih berlimpah. Ya, cuman sadar, makanya doa itu doanya tentang berbuat zalim. Kira-kira kita zalim enggak? Zalim. Allah perintahkan salat 5 waktu kita tinggalin.
Allah perintahkan kita ngaji, wajib kita tinggalin. Allah perintahkan puasa, Ramadan enggak puasa. Dan hal-hal kewajiban yang Allah perintahkan kita tinggalin, itu namanya zalim kita. Zalim pada diri. Kenapa? Diri kita jerumusin masuk ke dalam api neraka. Itu zalim. Belum ditambah lagi zalim sama yang lainnya, sama orang lain, atau sama istri, atau sama anak. Na'udzubillah min dzalik. Maka baca tadi, i'tirafnya tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Insyaallah yang tadiannya rezekinya payah, baca itu. Ini dengerinnya harus hati yang tulus. Karena kalau Allah nggak kasih izin, nggak bakal bisa baca kamu. Anda semua termasuk saya. Jadi kalau Allah nggak kasih izin, nggak akan bisa baca. Makanya ilmu itu ya penerang. Minaz zulumati ilan nur. Dari tempat gelap ke tempat terang. Makanya wajib nuntut ilmu. Nah ini juga ilmu pengetahuan. Ya, baca itu 1000 dalam sehari. Dibagi, paginya 500, sorenya atau malamnya 500. Yang ketiga, setelah sholat witir. Sholat witir itu habis sisa. Mau 1 rakaat kek, mau 3 rakaat kek, yang penting enggak ganjil. Setelah itu baca. Berapa bacanya? 40 kali. Ya, 40 kali. Kalau dia bisa mudawamah di sholat witir, dia baca itu 40 kali tiap malam, maka enggak ada sesuatu yang tidak enak bisa nempel pada dirinya. Jadi insya Allah itu orang enggak akan ketemu permasalahan. Nah, 3 tempat itu silahkan. Kalau bisa 3-3-nya, alhamdulillah. Salah satu, ya silahkan. Yang penting didawamin. Minta sama Allah, ya Allah kasih izin ya Allah hamba untuk kerjakannya. Karena ini ibadah. Di dalam zikir itu ibadah. Ya, baca. Jangan lupa setelah selesai, tutup dengan sholawat. Kenapa tutup dengan sholawat? Amaluna bainal qabul warad diha. Amal kita semua ini diantara diterima sama Allah sama ditolak. Amal apa aja yang kita kerjakan itu diantara diterima sama Allah sama ditolak. Karena setiap amal perlu syarat. Diantara syaratnya salah satunya ikhlas. Ibadah kalau nggak ikhlas nggak diterima sama Allah. Amal apa aja kalau nggak ikhlas nggak diterima sama Allah. Illa salat ala Nabi Muhammad. Kecuali baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, selesai tutup baca salawat. Terserah mau sekali baca salawatnya, mau 3 kali baca salawatnya, mau 11 kali baca salawatnya, silahkan. Yang penting jangan nggak ditutup dengan sholawat. Karena sholawat ini yang ngedorong, yang ngedobrak, ya, dinding penghalang doa kita. Makanya amal kita apa aja yang kita amalin, ya, diantaranya bisa dikabul sama Allah, bisa juga ditolak. Karena harus dengan syarat-syarat sama sholat. Sholat kalau nggak tahu hukumnya diterima nggak? Enggak. Begitu hukumnya tahu, tapi melakukannya dengan tiada ikhlas, nggak diterima juga. Tapi kalau orang baca salawat, maka niscaya diterima sama Allah. Bukan berarti nanti, nggak usah sholat lah, saya sholawat aja. Bukan. Sholat itu adalah kewajiban. Dalam sholat pun ada sholat. Coba kalau kita sujud, habis sujud bangun tahiyat akhir, habis baca tahiyat akhir, sholawatnya nggak usah dibaca. Itu sholatnya keterima nggak? Nah, itu. Ya, jadi di samping yang wajib kerjakan, maka ibadah itu ada 2. Ada ibadah mahdhah yang wajib, ada ghaira mahdhah. Ada yang enggak wajib ya sunnah gitu. Jadi perbanyak sholawat, ya insyaallah apa yang jadi niat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tadi baca la ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu ada 3 tempat. 1 setelah sholat subuh 41 kali. Kedua baca 1000 kali, dibagi itu pagi 500, malam atau sore 500. Insya Allah rezekinya itu barokah, ya, dapat menarik di jalbir rezeki, itu narik rezeki. Yang ketiga baca habis sholat witir. Kalau habis sholat witir 40, kalau habis sholat subuh 41. Ya, ingetin tuh, habis sholat witir 40 kali. Mudawamah baca, insya Allah nggak ada hal-hal yang bikin pusing. Ya, insya Allah. Terus kalau dia bisa, saya bawa bacanya yang 1000 karena memang rezeki saya payah, ya silahkan. Tapi ingat, tutup dengan sholat. Khawatir nanti di dalam perjalanan bacanya hatinya goyang. Begitu selesai didorong dengan insya Allah jadi naik. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, ya, mudah-mudahan Allah kasih hidayah taufik buat kita, bisa kita ngerjain di rumah dan bisa ngamalkan setelah ini.